di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Moga-moga ya penonton pesantren Jolali dilindungi oleh Allah ya, dalam kehidupan yang sementara di dunia ini, al-hayatul faniyah ya. Allah lindungi kita semua ya, dalam kehidupan sementara yang penuh dengan tipuan, penuh dengan intrik, penuh dengan fitnah dan cobaan. Moga-moga kita selamat sampai menyeberang ke dalam kehidupan yang kekal abadi dan kita tidak mati-mati lagi, yaitu dalam kehidupan al-hayatul baqiyah ya. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita di dunia hingga pelindung kita di akhirat. Begitu di dalam Quran dikatakannya. Sekarang kita santai aja ya, mau membahas antara Habib Rizik Syihab dengan Pak Jokowi, presiden kita. Yang pertama, Habib Rizik Syihab itu seorang ulama, sementara Jokowi seorang umaro ya. Orang yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan itu umaro. Habib Rizik tidak memegang kekuasaan, dia ulama. Otoritasnya adalah keilmuan ya. Sementara Pak Jokowi punya otoritas karena surat pengangkatan sebagai presiden dilantik oleh KPU kalau tidak salah ya. Dan kepemimpinan Pak Jokowi terbatas, sebentar lagi selesai sebagai presiden. Dan setelah jadi presiden ucapannya tidak akan banyak didengar orang lagi karena menjadi orang biasa. Tapi kalau waktu jadi presiden karena otoritasnya sebagai kepala negara didengar oleh bawahannya sampai ke desa ya, sampai didengar. Tapi nanti bentar lagi hilang itu kekuasaan itu. Sementara Habib Rizik ucapannya didengar karena dia dilantik oleh umat, ada pengakuan dari umat, dari jamaahnya, dari umat Islam ya, meskipun nggak semua, tapi kepemimpinannya itu sebanding dengan keilmuannya dan tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh masa, dan tidak terbatas oleh tempat. Karena kemanapun Habib Rizik itu pergi, meskipun sekarang masih dalam tahanan kota ya, tidak bisa datang ke Parung untuk meresmikan Masjid Enam Syuhada itu, nggak bisa keluar dari Jakarta menuju Parung ya, kecuali dapat izin dari otoritas, dari pihak lembaga pemasyarakatan ya. Tapi dia diakui kepemimpinannya meskipun tidak mendapatkan SK surat keputusan sebagai ulama ya. Ulama nggak ada surat keputusannya ya. Jadi dia bertahta di hati umat ya, karena
karena kualifikasi kualitas nilai kepribadiannya dan keilmuannya. Sementara Pak Jokowi diakui oleh masyarakat karena suara yang dulu diberikan dalam pemilu dan terbatas jangka waktunya, yaitu 5 tahun atau 2 periode selama 2 kali 5 tahun. Itu kemudian itu perbedaannya ya. Jadi tentu yang akan lebih langgeng di masyarakat, bertahta di hati umat Islam adalah Habib Rizik Syihab. Meskipun di masa Jokowi dia bolak-balik dijebloskan ke dalam penjara dengan berbagai aneka ragam kasus, ya. Termasuk kasus informasi tentang kesehatan itu bisa kena 4 tahun hanya soal kerumunan dan lain-lainnya. Terus yang kedua, perbedaan yang kedua, Habib Rizik Syihab ini secara keilmuan tinggi ya, dia seorang doktor ya, dan berhasil mempertahankan tesisnya waktu di dalam penjara di Mabes Polri, melakukan satu ujian untuk mempertahankan tesis yang dibuatnya sekitar 1000 halaman dalam bahasa Arab, sehingga dinyatakan lulus oleh dosen pengujinya dari luar Indonesia itu, ya. Dan kemampuan bahasa Arabnya tentu tinggi. Sementara Pak Jokowi tampaknya tidak memiliki kemampuan bahasa Arab dan juga kemampuan akademisnya itu tidak setinggi dari Habib Rizik Syihab ya. Kalau Pak Jokowi lebih orientasinya lebih pada dagang, pada bisnis ya. Bertahun-tahun menjadi eksportir kayu atau eksportir mebel begitu. Sementara bertahun-tahun Habib Rizik membina umat dengan ilmunya ya. Jadi orientasinya pada keilmuan, bukan pada kekuasaan, bukan pada perdagangan ya. Meskipun umurnya sebanding ya. Kalau Pak Jokowi itu kalau tidak salah lahir tahun 62 atau 63, sementara Habib Rizik Syihab lahir tahun 65. Sementara tukang donat lahir 61. Tetapi memang nasib orang berbeda-beda ya. Yang satu jadi presiden itu, Pak Jokowi jadi presiden 2 periode. Habib Rizik itu menjadi orang yang sangat dihormati di kalangan umat ya. Meskipun ada lawan-lawan politiknya juga. Ya. Sementara saya ya sebagai tukang donat keliling pakai gerobak, memang nasib orang berbeda-beda ya. Dan itulah takdir Allah berlaku. Kita manusia hanya menerima ya. Terus perbedaan lagi ya, Habib Rizik dengan Pak Jokowi ya. Habib Rizik itu punya pengawal 6 dibunuh ya. Dibunuh oleh aparat dari Polda Metro Jaya. Secara terbuka sudah diakui bahwa yang mengejar sampai kilometer 50 dan membunuh 6 orang dengan 19 peluru, dan sebelumnya pengawal Habib Rizik itu disiksa ya oleh 3 polisi yang katanya kemudian diadili, 2 mati sebelum diadili, yaitu Fikri Ramadan atau siapa dengan Yusmin itu, dan divonis lepas ya. Divonis lepas itu terbukti tindak pidana dilakukan oleh polisi itu menghilangkan nyawa, tapi tidak bisa dihukum, tidak bisa dijebloskan ke penjara karena menurut hakim mereka membela diri, tetapi yang mati sudah 6. Ya itulah ya keadilan di dunia itu nisbi, relatif ya, dan meninggalkan jejak-jejak ketidakadilan di relung hati kita. Sementara Pak Jokowi mendengar pembunuhan 6 itu, 6 anak muda pengawal Habib Rizik itu tidak memberikan respon ya. Dia berdiam diri. Berdiam diri berarti menyetujui perbuatan itu. Itu bedanya. Sementara Habib Rizik mengecam pembunuhan itu sebagai perbuatan yang zalim. Tapi kepala negara atau Pak Jokowi tidak memberikan bela sungkawa kepada 6 orang, kepada keluarga dari 6 anak muda yang dibunuh itu. Jadi kemudian orang menduga, pengamat menduga, setelah nanti Pak Jokowi lengser, itu kemungkinan diduga melakukan pelanggaran berat ya Pak Jokowi itu, termasuk wafatnya atau meninggalnya
orang-orang demonstrasi di Bawaslu atau di KPU yang bulan Mei, yang saat itu Kapolrinya adalah Tito Karnavian. Jadi tuduhan pelanggar berat itu menanti Pak Jokowi ketika Pak Jokowi nanti lengser jadi presiden, ya, yaitu lenyapnya 6 nyawa dari anggota Front Pembela Islam dan lenyapnya 9 atau 8 nyawa dari orang-orang yang protes, ya, di kantor Bawaslu bulan Mei, ya, tanggal 19 atau 20 Mei, ya, 2019 ya kalau tidak salah. Jadi itu perbedaannya dalam penyikapan terhadap matinya 6 orang itu. Pak Jokowi tidak memberikan respon yang memadai terhadap jatuhnya korban yang diakibatkan oleh perburuan dan pengejaran di malam 7 Desember 2020 itu di kilometer 50 di tol Cikampek kalau tidak salah. Sementara Habib Rizik sikapnya berbeda. Dia mengecam keras pembunuhan itu yang disebut kemudian oleh para ahli hukum sebagai unlawful killing, ya. Pembunuhan yang betul-betul tidak berdasarkan hukum, jadi tidak bisa dibenarkan. Dan kemungkinan tuduhan-tuduhan pelanggaran berat itu akan diminta pertanggungjawabkan kepada Pak Jokowi saat Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Terus apalagi perbandingan Pak Jokowi dengan Habib Rizik Syihab, ya. Kemampuan retorikanya itu bisa menggerakkan massa, itulah Habib Rizik Syihab. Sementara Pak Jokowi tidak memiliki kemampuan retorika yang sedahsyat Habib Rizik, ya. Dia bicara dengan teks yang sudah disiapkan, sementara Habib Rizik itu bicara dengan penuh improvisasi, dengan gaya repetitif dan bisa menggerakkan massa dalam jumlah besar. Jadi betul-betul sangat berbeda secara diametral, ya, antara Pak Jokowi dan Habib Rizik Syihab. Udah 10 menit, udah dulu, ya, panas lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Mohon maaf ya, nggak menarik mungkin ya konten ini karena kemampuan intelektual saya juga sangat terbatas, ya, sehingga mungkin nggak bermutu. Tapi silahkan komentar ya terhadap isi konten ini. Dan semua komentar yang negatif dan yang positif semuanya saya baca, ya. Meskipun mungkin nggak saya kasih tanda love atau mungkin nanti saya kasih tanda love semua supaya seneng. Saya baca insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.